Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian? Semoga kalian baik-baik saja dan tetap diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bantu channel kami dengan cara subscribe dan tekan tombol lonceng kalian. Terima kasih. Semoga kisah ini bermanfaat. Pria tua membawa pulang gadis kecil yang tersesat diusir oleh menantu perempuannya. 20 tahun kemudian menantu perempuan berlutut, "Paman Li, apakah kamu benar-benar ingin membawa anak ini pulang? Situasi keluargamu sulit untuk mendukung anak ini. Selain itu, apakah menantu perempuanmu Cui Ying bersedia?" kata kepala desa pada Paman Li. Kepala desa ini adalah seorang anak kecil. Jika kita meninggalkannya di sini, dia akan mati membeku. Anak kecil tidak akan makan banyak. Soal Cui Ying, biarkan aku memberitahunya, jawab Paman Li. "Hai, kamu memiliki hati yang baik. Jika kamu memiliki kesulitan, datanglah padaku dan aku akan membiarkan semua orang membantumu," tambah kepala desa. Paman Li menggendong gadis kecil dengan tubuh bungkuknya dan berjalan pulang ke rumahnya. Gadis kecil ini ditemukan oleh penduduk desa di pagi hari. Ketika dia menemukannya, dia terbaring dan kedinginan. Ketika Paman Li kembali dari kerja, dia melewatinya dan melihat sekelompok orang di sekitar sini. Saat melihat sekilas, itu adalah seorang gadis kecil yang tampak seperti berusia 7 atau 8 tahun, dan semua orang mendiskusikannya. Tetapi tidak ada yang mau membawa gadis kecil ini ke rumah mereka. Paman Li memiliki hati yang baik sepanjang hidupnya, dan ketika dia datang, dia membawa gadis kecil itu pulang ke rumahnya. "Ayah, tahukah kamu apa yang terjadi di keluarga kita? Apa kamu pikir kita dapat membesarkan anak ini? Kita sudah sangat sulit untuk memenuhi kebutuhan sendiri, dan kamu menambah beban. Jika kamu tidak meninggalkan anak ini, maka saya akan mengantarkannya ke tempat penampungan," kata menantu perempuan Paman Li. "Cui Ying, apa yang kamu bicarakan?" kata Dongzi, anak laki-laki Paman Li. Kemudian dia berkata kepada Paman Li, "Ayah, situasi keluarga kita benar-benar tidak memungkinkan. Berbuat baik adalah hal yang baik, tetapi untuk membesarkan anak kita membutuhkan banyak uang. Jika ayah tidak peduli, dia akan mati kedinginan dan mati kelaparan. Bagaimana ayah bisa tega melihatnya? Seorang gadis tidak akan makan banyak. Aku akan membawanya bersamaku," kata Paman Li berbalik dan pergi. Ayah, kata putranya. "Dongzi, jangan khawatir tentang itu. Ayahmu marah pada kita karena bayi orang lain, tetapi bukan karena kita tidak berbakti. Ayahmu yang ingin berbagi kesalahan," ujar Cui Ying. Sejak itu Pak Tua Li dan putra serta menantunya tidak berhubungan lagi. Paman Li membawa gadis kecil itu kembali ke rumah lamanya dan menutupinya dengan 2 selimut. Gadis kecil itu bangun dan tampak sangat ketakutan. Tidak usah takut sayang. Siapa namamu?" tanya Paman Li pada gadis itu. "Xiao Yuan," jawab gadis kecil itu. "Kamu dari mana?" Paman Li kembali bertanya. "Keluargaku sudah meninggal," jawabnya. "Lalu bagaimana kamu bisa sampai di sini?" "Saya terus berjalan dan datang ke sini." "Gadis yang malang, apakah kamu mau menghabiskan waktu bersama kakek di masa depan?" Gadis kecil itu mengangguk dan berkata, "Bolehkah aku memanggilmu kakek?" "Tentu saja, aku akan menjadi kakekmu mulai sekarang." Dengan cara ini, sejak saat itu jika penduduk desa melihat Paman Li, dia pasti akan melihat seorang gadis kecil mengikutinya. Penduduk desa juga akan memberikan beberapa bantuan dari waktu ke waktu. Kadang-kadang seseorang memberikan telur, kadang-kadang seseorang memberikan semangkuk sup ayam, dan kepala desa juga memberikan beberapa bungkus mie. Kakek dan cucu memiliki kehidupan yang sulit. Tetapi Xiao Yuan sangat bijaksana dan selalu ingin membantu kakeknya bekerja.
Namun, kakek juga khawatir melihat anak-anak lain pergi ke sekolah. Xiao Juan sudah melewati usia sekolah, tetapi dia hanya bisa bekerja di rumah dengan dirinya sendiri. Tapi Paman Li benar-benar tidak punya uang untuk mengirim Xiao Juan ke sekolah. Kepala desa juga mengetahui hal ini dan berkata bahwa dia akan memberikan solusi. Setelah beberapa bulan, tiba-tiba sebuah mobil datang dan mobil itu langsung menuju ke rumah Paman Li. Dari dalam mobil, seorang pria muda berjas turun mengetuk pintu rumah Paman Li. Paman Li membuka pintu dan Xiao Juan bersembunyi di pelukan Paman Li. "Siapa yang kamu cari, anak muda?" "Halo Paman, apakah ini rumah Xiao Juan?" tanya pria muda itu. "Iya, tapi aku tidak mengenalmu," jawab Paman Li. "Saya tahu Anda tidak mengenal saya. Bos saya mengirim saya ke sini. Baru-baru ini bos saya memiliki rencana pendanaan dan saya baru saja melihat surat Anda. Anda telah terpilih. Xiao Yuan dapat pergi ke kota untuk belajar. Semua biaya dibayar oleh bos saya," kata pria muda itu. "Apa? Surat apa? Aku belum pernah menulis surat," kata Paman Li dan curiga pria itu penipu. Kepala desa tiba-tiba datang dan berkata, "Saya yang menulisnya. Saya hanya mencobanya saat itu. Saya tidak berharap itu akan berhasil." Paman Li, Xiao Yuan akan ke sekolah. Baru kali ini Paman Tua Li tampak sangat bersemangat. "Sungguh bagus sekali. Terima kasih anak muda, terima kasih." Sejak itu Xiao Yuan pergi ke kota untuk belajar dan akan kembali untuk mengunjungi Paman Li dari waktu ke waktu. Dia juga akan menggunakan uang yang dia tabung untuk membelikan Paman Li beberapa barang yang belum pernah dimilikinya. Xiao Yuan sangat rajin dan telah belajar dengan sangat baik. Setelah lulus dari universitas, dia berhasil menjadi dosen. Pada hari ini, Xiao Yuan kembali ke rumah dengan gaji pertamanya untuk menemui Paman Li. Melihat gaji Xiao Yuan yang besar, Paman Li sangat senang. "Kakek, ini gaji pertamaku. Ini semua milikmu. Kamu bisa membeli apapun yang kamu mau," kata Xiao Yuan. "Yuan, untuk apa aku uang sebanyak itu?" Sambil menghela nafas. "Yuan, kakek akan membicarakan sesuatu denganmu. Mari kita gunakan uang ini untuk pamanmu Dongzi dulu. Bibimu Chulying telah menghabiskan banyak uang ketika dia sakit," kata Paman Li. Kakek dapat membelanjakannya sesuka kakek. Ayo pergi, mari kita berikan kepada bibi Chulying bersama," kata Xiao Yuan. Dongzi dan Chulying melihat uang yang diberikan oleh Paman Li dan Xiao Juan, tetapi mereka merasa malu. "Dongzi, ini adalah gaji Xiao Yuan yang hampir cukup bagimu untuk membayar sebagian utangmu. Xiao Yuan dan aku akan pergi dulu," kata Paman Li pada putranya. "Ayah." Sebelum Paman Li dan Xiao Juan berjalan keluar dari pintu, Chulying berlutut di tanah. "Maaf, ayah, saya salah. Saya benar-benar salah." Dongzi juga berlutut di tanah. Setelah itu Paman Li kembali ke rumahnya dan tinggal bersama putra dan menantunya. Keluarga 4 orang itu hidup rukun kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian? Semoga kalian baik-baik saja dan tetap diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bantu channel kami dengan cara subscribe dan tekan tombol lonceng kalian. Terima kasih. Semoga kisah ini bermanfaat.